Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3. Kita akan belajar apa ya? Ada yang sudah tahu? Nah, kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahan wujud. Nah, apa saja sih wujud benda dan bagaimana perubahan wujud yang dialami oleh suatu benda? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Oke, mari sama-sama kita baca basmalah untuk mengawali pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya, dan simak video pembelajaran ini dengan seksama. Oke, kita lanjutkan. Berbagai macam benda terdapat di sekitar kita dengan bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga memiliki wujud yang berbeda. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan juga berwujud gas. Nah, apa saja sih benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Padat. Benda padat adalah benda yang mudah untuk digenggam oleh tangan. Nah, adapun sifat-sifat dari benda padat atau benda yang berwujud padat itu yang pertama bentuknya tetap. Jadi, bentuknya tidak berubah. Nah, kemudian volumenya tetap. Volumenya berarti isinya. Isi dari benda padat itu tetap. Kemudian sifatnya keras dan memiliki berat atau massa. Nah, adapun contoh daripada benda padat, nah ini bentuknya penghapus. Penghapus ya, ada penghapus, kemudian buku ya, kemudian timbangan. Ini adalah salah satu contoh benda padat. Nah, adapun yang dimaksud dengan bentuk tetap, penghapus akan tetap berbentuk seperti penghapus jika dia dipindahkan. Kemudian volumenya tetap, buku akan tetap seperti itu meskipun dia dipindahkan kemanapun. Jadi volumenya tidak akan berubah dan tidak akan berkurang. Kemudian memiliki sifat keras. Nah, biasanya benda padat itu keras, ya, keras dan mudah untuk digenggam. Jadi dia bisa digenggam oleh tangan. Kemudian memiliki massa ya. Ketika kalian letakkan penghapus di sebelah kiri timbangan, maka timbangan tersebut akan bergerak yang menandakan bahwa adanya berat atau massa. Adapun contoh-contoh benda padat yang lainnya yaitu ada botol, kemudian ada lemari, ada meja, ada kursi, dan ada pensil. Ini adalah beberapa contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Kalian mungkin bisa menyebutkan benda-benda lain yang wujudnya padat di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke wujud zat yang kedua, yaitu zat cair. Benda cair ini adalah benda yang mudah berubah bentuk mengikuti tempatnya. Nah, karena sifat benda cair yang berwujud cair ini yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi ketika kita menyimpan, kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, air yang ada di botol itu akan menyerupai bentuk daripada botol. Kemudian air yang akan dituangkan ke gelas itu akan menyerupai bentuk gelas. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian memiliki massa atau berat. Nah, botol yang kosong ketika dilemparkan ke udara ya, ke atas itu akan melayang ya. Maksudnya jatuhnya akan lambat. Tapi ketika air itu dimasukkan ke dalam botol kemudian dilemparkan ke atas, maka jatuhnya botol itu juga akan cepat. Makanya menandakan bahwa air memiliki massa. Kemudian permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kalian perhatikan botol yang berisi air ini ketika didiamkan itu akan datar, artinya sejajar ya, bentuknya akan datar, tidak akan berubah. Tapi ketika kalian guncangkan botol tersebut, maka airnya akan
bergoyang ke sana dan kemari, tapi pada posisi tenang air itu akan kembali datar, ya. Selanjutnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Di sini ada orang yang menuangkan air. Nah, posisi air yang dituangkan itu lebih tinggi daripada gelasnya. Supaya apa? Supaya air bisa mengalir ke bawah, karena sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu menyerap melalui celah-celah kecil atau biasa disebut dengan kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah salah satu sifat air atau salah satu sifat benda cair yang berwujud cair. Ya, dia bisa menyerap melalui celah-celah kecil. Contoh, misalnya ada air yang tumpah, kemudian kalian lap dengan kain, maka air tersebut akan hilang. Kemana hilangnya? Air itu akan meresap ke dalam pori-pori kain atau celah-celah yang ada pada kain, sehingga air itu menghilang, ya, atau berpindah kepada kain tersebut. Oke, kita lanjutkan ya, Nak, ya. Kemudian selanjutnya adalah melarutkan zat-zat tertentu. Nah, air juga, benda cair juga bisa melarutkan zat-zat tertentu. Contohnya garam atau gula. Kalian aduk, ya. Kalian celupkan garam atau gula ke dalam air, maka garam dan gula itu akan menghilang, ya. Baik, selanjutnya adalah contohnya. Contohnya apa saja sih? Nah, banyak ya, ada air mineral, ada sirup, ada susu, ada minyak, ada oli, ya. Kemudian ada madu mungkin. Atau kalian juga bisa menyebutkan contoh dari benda cair yang berwujud cair di kolom komentar. Oke, silakan ditulis kalau kalian punya pendapat lain. Nah, kita lanjutkan ya ke wujud benda yang selanjutnya. Wujud benda yang selanjutnya adalah gas. Nah, benda gas ini adalah benda yang tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Jadi dia tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Contoh halnya, ya, gas, ya. Contoh dari sifat benda yang berwujud gas adalah yang pertama, menempati ruang. Jadi benda yang berwujud gas ini bisa menempati suatu ruangan. Jadi jangan kalian sangka meskipun tidak terlihat, di ruangan yang ada di sekeliling kita ini, di kamar kalian, ya, atau di ruang tengah, di ruang belajar kalian itu terdapat benda gas, ya. Kemudian selanjutnya bisa berubah bentuk. Nah, gas juga berubah bentuk seperti air, dia bisa menempati ruangan, ya. Bisa menempati ruangan, ya. Kemudian volumenya berubah-ubah. Nah, volume gas itu bisa berubah-ubah. Contohnya apa? Ketika kalian memompa ban, ya. Kemudian pada saat malam hari, volume ban kalian atau ban kalian akan terlihat lebih kempes dibandingkan pada saat siang hari. Kenapa? Itu karena adanya perubahan volume, ya. Kemudian selanjutnya menekan ke segala arah. Jadi gas ini bisa memberikan tekanan ke segala arah. Makanya kenapa ban sepeda kita, ban motor kita itu bisa berjalan, karena adanya tekanan daripada gas yang ada di dalam ban, ya. Oke, kita lanjutkan. Adapun contohnya, ya, contoh benda gas yang berwujud gas yang pertama adalah udara. Nah, udara ini ada banyak macamnya, ya. Udara yang bergerak disebut dengan angin, ya. Kemudian ada oksigen. Nah, oksigen adalah udara yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup untuk bernapas, ya. Kemudian karbon dioksida. Nah, karbon dioksida adalah gas yang dihasilkan melalui proses pernapasan, ya. Pernapasan pada manusia, zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia ketika kalian menghembuskan napas, ya itu adalah karbon dioksida. Nah, ini adalah contoh benda-benda gas. Kalau kalian punya pendapat lain atau contoh lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian asap. Nah, asap juga termasuk contoh daripada benda yang berwujud gas, ya. Tapi
Tapi kalau asap itu biasanya bisa terlihat ya, bisa terlihat putih atau warna-warni ya. Sekarang juga ada ya. Ada kembang api yang berasap dan asapnya warna-warni juga sekarang sudah ada ya. Hitam, warna-warni atau putih. Itu juga termasuk contoh daripada benda gas. Oke, selanjutnya wujud benda dapat berubah-ubah menjadi wujud yang lain melalui proses tertentu. Jadi wujud benda yang tadi kita sebutkan ya, air, kemudian gas, susu, kemudian penghapus, pulpen dan lain sebagainya, itu bisa saja berubah wujudnya menjadi wujud yang lain ya, tapi melalui proses tertentu. Peristiwa tersebut akan terjadi disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud tersebut. Nah, apa saja sih perubahan wujud yang akan kita pelajari? Adapun perubahan wujud benda yang akan kita pelajari, yang pertama adalah membeku. Nah, kemudian yang kedua menguap, yang ketiga adalah mencair, yang keempat mengembun, dan yang terakhir adalah menyublim. Nah, mungkin kalian sudah tahu beberapa makna daripada proses perubahan wujud benda yang ada yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, supaya lebih jelas, mari sama-sama kita simak kembali penjelasannya. Yang pertama, membeku. Nah, kalian tahu kan proses membeku itu? Proses membeku adalah merupakan proses perubahan wujud benda yang berwujud cair menjadi wujud padat. Nah, proses perubahan ini disebabkan oleh perubahan suhu yang turun yang menjadi lebih dingin. Contohnya adalah es batu. Nah, es batu ini adalah salah satu contoh perubahan bentuk dari air menjadi benda padat. Yang tadinya air yang bentuknya cair itu bisa kita genggam ketika dia berubah wujud menjadi batu es atau es batu dengan cara diletakkan di kulkas atau di freezer ya, sehingga kita bisa memegang air itu gitu, tapi dalam wujud yang lain, dalam wujud benda padat. Adapun yang lain, es krim. Nah, es krim ini adalah salah satu proses perubahan wujud dari cair menjadi benda padat ya. Yang tadinya cairan ya, cairan stroberi, cairan durian ya, campuran cairan durian dan lain sebagainya, berbagai macam rasa, kemudian dibekukan pada titik tertentu, kemudian dia berubah menjadi benda yang berwujud padat sehingga bisa kita pegang ya es krim itu. Kemudian selanjutnya adalah larutan agar-agar atau jelly. Ya, mungkin kalian pernah membuat jelly atau agar-agar. Ya, ibu kalian mungkin suka membuat jelly. Nah, kalian perhatikan, awalnya jelly itu terbuat dari cairan atau air yang dilarutkan bersama dengan komponen-komponen yang lainnya, komponen agar-agar atau jelly. Kemudian dipanaskan, setelah itu, setelah jelly-nya panas, diletakkan kepada suatu tempat yang berbentuk macam-macam ya, ada yang bintang, ada yang lingkaran, ada yang kotak dan lain sebagainya. Kemudian didinginkan, didiamkan. Ada juga yang langsung meletakkan di dalam kulkas. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Cairan agar-agar itu berubah menjadi benda padat ya, yang biasa kita sebut jelly agar-agar ya, atau puding. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan dari cair menjadi benda padat ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah menguap. Nah, proses menguap ini ya adalah proses perubahan wujud dari wujud cair ke wujud gas. Jadi dari bentuk cair menjadi wujud gas itu disebut menguap. Sedangkan dari cair menjadi padat disebut membeku. Oke, ingat-ingat ya nak, jangan sampai salah. Nah, proses perubahan ini juga disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang naik sehingga menjadi lebih panas. Contohnya adalah masak air. Nah, air yang tadinya tidak kita masak dalam kondisi dingin itu akan tetap menjadi cair ya, bentuk menjadi
benda cair. Tapi ketika dipanaskan, suhunya dinaikkan suhunya. Nah, cairan itu atau air yang kita masak itu lama-kelamaan dia akan menguap, berubah menjadi gas. Nah, itu disebut menguap ya, proses perubahan dari cair menjadi gas. Kemudian apalagi? Parfum ya. Kalian punya parfum, kemudian coba kalian biarkan parfum tersebut terbuka di ruang terbuka, maka lama-kelamaan parfum tersebut akan berkurang sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena cairan parfum itu akan menguap dan berubah menjadi wujud gas. Makanya pengharum ruangan itu fungsinya seperti itu. Jadi memanfaatkan proses penguapan gitu ya. Selanjutnya adalah minyak kayu putih. Begitupun dengan minyak kayu putih. Jika minyak kayu putih tidak kalian tutup, nah lama-kelamaan kayu putih itu akan berkurang sedikit demi sedikit dan lama-lama akan habis. Tapi akan ada perubahan di dalam ruangan tersebut, akan berbau kayu putih. Sama seperti parfum tadi. Nah, begitupun dengan air yang berada di kubangan ya, atau di got atau di selokan ya, atau di suatu atau di ember yang kalian jemur di terik matahari, lama-kelamaan airnya akan kering, akan berkurang atau bahkan menghilang. Kenapa? Karena air tersebut suhunya berubah menjadi panas karena terkena sinar matahari, sehingga air tersebut berubah menjadi uap air ya, berubah menjadi gas ya. Itu adalah proses atau contoh daripada penguapan atau menguap. Yang selanjutnya, nah ini seperti contohnya. Nah, asap yang keluar dari teko ini adalah air yang menguap tuh, berubah menjadi gas seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Selanjutnya adalah mencair. Nah, kalau tadi proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Sekarang sebaliknya, dari wujud padat menjadi wujud cair disebut mencair. Nah, proses perubahan ini juga disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang naik menjadi lebih panas. Contohnya apa? Contohnya tadi es batu. Es batu itu bentuknya padat. Kemudian ketika suhunya dirubah, dipanaskan, ketika dia terkena sinar matahari, maka es tersebut akan mencair. Nah, ini adalah proses perubahan dari padat menjadi wujud cair. Kemudian selanjutnya, lilin padat yang dipanaskan. Ketika kalian mati lampu, kalian membakar lilin. Lilin tersebut tadinya berbentuk padat, tapi kalian perhatikan ketika lilin itu terbakar, ada cairan yang meleleh yang berubah menjadi cairan lilin. Nah, itu adalah proses mencair, perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Selanjutnya ada mentega. Nah, mentega ini mungkin kalian yang suka masak, yang melihat ibu kalian suka masak, kalian perhatikan mentega itu adalah bentuk wujud yang padat, bisa kita pegang. Kemudian setelah dipanaskan, mentega itu lama-kelamaan akan mencair dan menjadi seperti cairan minyak seperti itu. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Nah, ini adalah contoh bendanya. Baik, paham tum ya nak? Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya adalah mengembun. Nah, kalau mengembun pasti kalian tahu dong berkaitan dengan apa? Ya, dengan embun. Tapi sebelum itu kita akan bahas. Mengembun adalah merupakan proses perubahan wujud dari wujud gas menjadi wujud cair. Nah, makanya disebut mengembun. Jadi perubahan wujud dari wujud gas menjadi wujud cair itu disebut mengembun. Kenapa? Karena adanya perubahan suhu yang turun menjadi lebih dingin. Contohnya apa? Contohnya kalian kalau bangun pagi hari, silakan kalian lihat di pepohonan ya. Kalian lihat di situ akan terdapat butiran-butiran air yang menempel pada dedaunan. Nah, itu disebut mengembun. Proses udara yang berubah menjadi butiran-butiran air. Selain itu,
kalian perhatikan ketika kalian minum minuman yang dingin. Maka di gelas-gelas tersebut ya, di gelas-gelas yang berisi minuman dingin itu akan timbul titik-titik air tanpa kalian sadar. Itu adalah proses pengambunan. Jadi suhu dingin itu merubah udara yang ada di sekitarnya menjadi butiran-butiran air. Nah, ini adalah contoh dari proses pengembunan atau contoh ya perubahan bentuk dari wujud gas menjadi wujud cair. Selanjutnya yang terakhir adalah menyublim. Nah, menyublim apa sih, Pak? Saya baru dengar menyublim adalah proses perubahan wujud dari wujud padat menjadi wujud gas. Nah, yang tadinya bisa dipegang tahu-tahu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilihat. Wah, sulap ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Kalian tahu pengharum ruangan? Nah, pengharum ruangan itu ada yang berbentuk padat ya. Ada kamper atau kalian mungkin pernah beli Stella. Nah, Stella pengharum ruangan itu yang tadinya bentuknya bulat ya, utuh. Lama-kelamaan dia akan mengecil. Nah, tapi proses perubahan itu dia akan tadinya dia berbentuk padat akan mengecil dan menghilang, tapi ada perubahan di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar menjadi harum. Kenapa? Karena pengharum ruangan itu berubah yang tadinya padat menjadi udara atau gas. Ya, ini adalah contoh daripada menyublim. Baik anak-anak, paham sampai sini? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalaupun ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sesi selanjutnya adalah pintar berbahasa. Nah, Bapak di sini akan menyediakan ya 10 soal atau 10 latihan yang harus kalian jawab. Silakan kalian tuliskan soalnya di buku tulis, kemudian jangan lupa tuliskan jawabannya dan kirim ke wali kelas kalian. Kenapa soalnya ditulis? Supaya kalian bisa mempelajari apa yang sudah kalian jawab. Ya, yang pertama, berdasarkan wujudnya benda terbagi menjadi 3. Nah, ada benda apa saja tuh? Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, 2 contoh wujud benda padat yaitu, nah contoh benda padat apa saja? Yang ketiga, sebutkan 2 sifat wujud benda cair. Nah, sifat benda cair itu ada apa saja? Silahkan kalian sebutkan 2 saja. Yang keempat, perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud padat disebut dengan, tadi kalian ingat-ingat, dari cair menjadi padat. Nah, kalian disebut apa tuh? Kemudian yang kelima, menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari titik-titik menjadi titik-titik. Ini adalah soal yang tadi sudah kita bahas materinya. Dan yang 5 lagi adalah kalian ditugaskan untuk membuat kalimat efektif dari kata-kata yang ada di bawah ini. Ada kata air, kata sabun, kemudian kata membeku, kata lilin, dan kata menguap. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, dikumpulkan hari ini dan kumpulkan ke wali kelas kalian. Oke anak-anak, terima kasih, tetap semangat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, Bapak juga mohon maaf. Kekurangan mutlak dari Bapak. Kalaupun ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Salam untuk orang tua kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek ya nak ya. Jadi dipersiapkan.